Kofi yang berbadan kekar berjalan mendekati seorang wanita yang sedang sekarat dan mulai menghirup hawa penyakit dari mulut wanita itu. Sesaat kemudian, Janan tergantung di dinding retak dan rumah itu berguncang keras. Hawa penyakit itu semuanya keluar dari dalam tubuh istri atasan Paul dan dihirup masuk ke dalam tubuh Kofi. Istri atasan itu perlahan terlihat sehat kembali. Sedangkan Kofi mulai terbatuk-batuk. Kofi tidak memuntahkan hawa penyakit itu. Istri atasan itu sama sekali tidak memiliki ingatan tentang masa-masa sakitnya. Namun, ketika melihat Kofi, dia segera berdiri dan berjalan ke arah Kofi. Dia juga berkata bahwa dia pernah melihat Kofi di dalam mimpinya. Dan Kofi lah yang telah membantunya menemukan kembali cahaya hidupnya. Dia lalu memberikan kalungnya kepada Kofi sebagai hadiah terima kasih. Setelah itu, para penjaga penjara mengantarkan Kofi kembali ke selnya dan mengeluarkan perci dari ruangan gelap tadi. Perci yang baru saja keluar dari ruangan gelap itu dicengkeram oleh Kofi. Kemudian, Kofi memasukkan hawa penyakit tadi ke dalam mulut perci. Perci yang tampak kebingungan setelah menyerap hawa penyakit itu berjalan pelan menuju sel narapidana berambut merah. Perci lalu menoleh ke arah narapidana berambut merah. Dan narapidana itu mulai mengolok-oloknya. Perci tiba-tiba menembakkan senjatanya beberapa kali ke arah narapidana itu. Para penjaga penjara segera menghentikan Perci, yang kemudian memuntahkan serangga dalam jumlah sangat banyak. Paul tidak mengerti mengapa Kofi melakukan hal itu. Kofi lalu meminta Paul untuk menjabat tangannya. Ternyata, yang membunuh kedua anak perempuan dari peternak itu adalah narapidana berambut merah, bukan Kofi. Waktu itu, Kofi ingin menyelamatkan kedua anak itu, tetapi dia malah dituduh sebagai pembunuh mereka dan ditangkap. Kofi dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh semua orang di dunia setiap harinya. Hari eksekusi Kofi pun tiba. Paul bertanya kepada Kofi, apa yang ingin dia lakukan, dan dia akan berusaha untuk memenuhinya. Paul tidak ingin menghancurkan seorang malaikat demi pekerjaannya. Namun, Kofi sudah lelah. Terlalu banyak penderitaan di dunia ini sehingga Kofi tidak ingin berada di sini lagi. Paul memahami Kofi. Sebelum eksekusi, Kofi meminta untuk menonton sebuah film bahagia yang penuh dengan tarian dan nyanyian. Senyuman menghiasi wajah Kofi pada saat dia menonton. Sesaat sebelum eksekusi, Kofi terlihat sangat tenang, sedangkan para penjaga penjara menunjukkan ekspresi hikmat. Kofi bisa merasakan kebencian orang-orang terhadapnya, tetapi para penjaga penjara tidak ada yang membencinya. Beberapa penjaga penjara bahkan menangis. Kofi lalu meminta agar kepalanya tidak ditutup pada saat eksekusi, karena dia takut akan kegelapan. Paul pun menyetujuinya. Paul belum memberikan perintah. Setelah kaki dan tangan Kofi sudah terikat cukup lama, Paul lalu berjalan ke arah Kofi dan mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Barulah setelah itu, Paul memberikan perintah eksekusi dengan air mata berlinang. Nyalakan. Seorang malaikat yang datang ke dunia dengan penuh harapan, tetapi pergi dengan penuh kekecewaan. Bertahun-tahun kemudian, Paul yang kini berusia 108 tahun menceritakan kisah itu kepada seorang nenek tua. Nenek tua itu tidak mempercayainya. Paul lalu membawanya ke sebuah rumah kecil di atas bukit. Di dalam sebuah kotak cerutu, ada seekor tikus tua yang berumur 70 tahun. Kofi telah memberikan kekuatannya kepada Paul dan tikus itu dulu. Paul yang telah hidup selama lebih dari 1 abad menyaksikan anggota keluarga dan teman-temannya pergi satu persatu. Paul selalu terbangun setiap malam. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Apalagi tikus itu juga masih hidup sampai sekarang.